Menjadi juara tentu adalah hal yang diimpikan semua orang. Tidak semua orang bisa melakukannya, namun Anda bisa. Euforia pasti meliputi Anda dan tim Anda. Namun Anda tahu bukan, tidak semua juara didapatkan dengan perjuangan yang susah dan berat. Karena dalam episode kali ini, kami akan membahas 5 tim yang juara karena hoki. Oh iya, disclaimer dulu. Di sini kami tidak berniat menjelek-jelekan tim tersebut, karena juara ya berarti emang udah ditakdirkan buat juara bukan? Jadi buat kalian yang baperan, skip aja video ini dan tonton video yang lain ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Rockets 1994 dan 1995. Pada awal musim 1993-1994, berita sangat besar dari Michael Jordan yang pensiun untuk pertama kali setelah Bulls memenangkan tripitnya di akhir musim 1992-1993. Tentu, kehilangan pemain terbaik Bulls yang merupakan pemain basket terbaik sepanjang masa meninggalkan lubang yang sangat besar bagi roster Bulls. Bulls pun akhirnya hanya dipimpin oleh superstar Scottie Pippen dan sangat pincang. Di sisi lain, kepergian MJ tentu membuka pintu besar bagi tim lain untuk merebut juara. Karena dalam 3 tahun terakhir, tidak ada tim yang bisa mengalahkan MJ dan Bulls untuk menjadi juara. Musim 1993-1994, Rockets punya Hakeem Olajuwon, salah satu center dan pemain internasional terbaik sepanjang masa. Mereka finish di urutan kedua wilayah barat di bawah Seattle Supersonics yang dipimpin Gary Payton dan Shawn Kemp. Rockets pun berhasil melaju ke final. Di sisi lain yaitu Bulls, mereka secara tak disangka-sangka masih bisa masuk playoff, dipimpin oleh Scottie Pippen dan Horace Grant yang menjadi All-Star, serta rookie Tony Kukoc. Namun sayang, mereka kalah dari New York Knicks yang melaju ke final di playoff dengan skor 4-3. Dan di final, Rockets pun melibas Knicks dalam 7 pertandingan dan mendapatkan juara pertama. Musim selanjutnya, Rockets lagi-lagi masuk ke final. Sebenarnya pada musim 1994-1995, MJ sudah sempat kembali dari pensiunnya dan bermain di NBA. Namun sayang, mereka dikalahkan oleh Magic yang dipimpin oleh Shaq dan Penny Hardaway yang melaju ke final. Dan Rockets pun dengan mudah melibas Magic yang diisi pemain muda dengan skor 4-0 dan lagi-lagi menjadi juara. Bila saja saat itu MJ tidak pensiun, apakah mungkin Rockets bisa menjadi juara? Hal ini terbukti karena MJ kurang persiapan di musim ini, sehingga ia tidak bisa menjadi juara dan kalah dari Magic. Namun di musim selanjutnya 1995-1996, Bulls memiliki rekor kemenangan 72-10 dan langsung menjadi juara lagi selama 3 tahun beruntun. Menurut kalian, apakah juara Rockets selama 2 musim ini bukan karena hoki? Miami Heat 2012. Heat berhasil menjadi juara pada tahun 2012 setelah mengalahkan OKC Thunder dengan mudah dengan skor 4-1. Memang saat ini, roster Heat sangat kuat dengan berisi Big Three Boss, Wade, dan LeBron. Namun sebenarnya, perjuangan mereka melaju ke final tidak terlepas dari cederanya Derrick Rose. Bagi Anda yang belum tahu, Derrick Rose musim lalu menjadi MVP. Lebih spesialnya lagi, ia adalah pemain termuda yang menjadi MVP dalam sejarah NBA di usia 22 tahun 6 bulan. Rose memimpin Bulls dengan rekor 50-16, menjadi ranking 1 di wilayah timur di atas Miami Heat. Tidak hanya Rose, namun ada Luol Deng yang juga menjadi All-Star musim itu. Dan saat playoff, mereka bertemu lawan yang terbilang mudah yaitu Philadelphia Sixers di urutan ke-8. Namun malangnya, Rose harus mendapat cedera ACL yang mengakhiri karirnya di musim itu dan membuatnya tidak pernah lagi sama seperti dulu. Bahkan sekarang pun, ia masih belum kembali ke performa MVP-nya. Sixers pun mengalahkan Bulls dengan skor 4-2. Hal ini tentu membuka pintu lebar-lebar bagi Miami Heat untuk melaju ke final. Kalau saja Rose tidak cedera saat itu, akankah Heat bisa menjadi juara? Karena terbukti, Heat sudah hampir tidak melaju ke final NBA karena saat final wilayah barat, mereka harus berjuang melawan Boston Celtics dalam 7 game. Boston Celtics saat di semifinal wilayah barat juga berjuang susah payah mengalahkan Sixers dalam 7 pertandingan. Kalau saja saat itu Rose tidak cedera, maka Bulls akan dengan mudah mengalahkan Sixers, Celtics, dan bisa juga melibas Heat dengan mudah dan melaju ke final NBA hingga menjadi juara. San Antonio Spurs 1999. Musim 1998-1999 diwarnai dengan adanya lockout yang membuat NBA harus memotong musimnya hanya menjadi 50 pertandingan saja. Hal ini terjadi akibat ketidaksepakatan antara pemain NBA dengan para panitia dan komisi NBA tentang CBA yang mengatur tentang gaji dan kesejahteraan para pemain. Musim NBA pun baru dimulai pada 5 Februari 1999 dan tidak ada kompetisi All-Star.
Banyak tim-tim lain yang protes tentang musim ini. Banyak tim-tim yang mengira bahwa musim 1998-1999 akan dihilangkan, sehingga tim-tim cenderung melepas pemain-pemainnya. Banyak pemain yang tidak bisa menjaga tubuh mereka dan kehilangan kebugarannya. Namun tiba-tiba, mereka harus bersiap-siap untuk musim ini. Untungnya, Spurs bisa menjaga kebugaran tubuh pemain-pemain mereka. Banyak juga yang meminta kalau musim ini ditiadakan saja. Di sisi lain, Spurs dipimpin oleh duo Twin Tower yaitu Tim Duncan dan David Robinson. Spurs sempat mendapatkan slow start di awal musim, namun finish dengan rekor menang kalah 37-13 dan menjadi peringkat pertama wilayah barat. Spurs pun melaju sangat mulus di playoff. Mereka mengalahkan Timberwolves di ronde pertama dengan skor 3-1, Lakers yang dipimpin Shaq dan Kobe di ronde kedua dengan skor 4-0, dan Trail Blazers lagi-lagi dengan skor 4-0. Di final, mereka bertemu dengan lawan yang tidak terduga yaitu New York Knicks. Knicks adalah tim peringkat 8 di wilayah timur. Roster mereka berisi Patrick Ewing, Latrell Sprewell, dan Larry Johnson. Mereka menjadi tim peringkat terendah dalam sejarah yang bisa melaju ke final hingga sekarang. Dan tentu saja dengan mudah, Spurs melibas Knicks dengan skor 4-1 dan mendapatkan juara pertama dalam sejarah Spurs. Banyak terjadi keanehan dalam season ini. Bila saja season ini tidak terjadi lockout, akankah Spurs tetap bisa menjadi juara? San Antonio Spurs 2007. Lagi-lagi Spurs berada dalam list ini. Musim sebelumnya yaitu 2005-2006, Heat menjadi juara setelah mengalahkan Mavs. Ada dua tim kuat yang digadang-gadang akan menjadi juara di musim ini, yaitu Suns dan Mavericks tentunya. Hal ini sangat timpang dengan wilayah timur, di mana tim wilayah timur tidak ada yang sekuat tim wilayah barat. Dibuktikan dengan Cavaliers yang melaju ke final dipimpin LeBron pada musim ini, padahal roster-roster mereka sangat rata-rata. Hanya LeBron saja. Di sisi lain, Miami Heat yang berisi Dwayne Wade dan Shaq, kebanyakan diterpa oleh cedera. Musim ini juga belum terbentuk Big Three Boston Celtics yang memenangkan juara pada 2008, karena mereka semua masih berada di tim yang berbeda di musim ini. Kembali ke wilayah barat, akhirnya Mavericks berada di peringkat pertama, Suns peringkat kedua, dan Spurs di peringkat ketiga wilayah barat. Tentu, Spurs sudah tidak masuk hitungan akan menjadi juara, karena jauh di bawah Mavs dan Suns yang berisi pemain yang sangat hebat. Namun saat mulai playoff, ada keanehan-keanehan yang terjadi. Mavericks yang di peringkat pertama ternyata kalah melawan Warriors yang di peringkat ke-8 dengan skor 4-2. Dan di wilayah timur, Miami Heat yang musim lalu melaju ke final juga kalah di ronde pertama oleh Bulls. Ini adalah kali pertama dalam sejarah NBA bahwa kedua tim yang masuk ke final di musim sebelumnya kalah di ronde pertama di musim selanjutnya. Yang kedua tentu kalian tahu adalah musim 2021 ini, yaitu Lakers dan Heat yang sama-sama kalah di ronde pertama. Hal ini membuka pintu lebar bagi Suns menjadi juara. Suns pun bertemu Spurs di semifinal wilayah barat. Namun saat game 4, Robert Horry dari Spurs mencederai Steve Nash. Hal ini sempat membuat pertandingan memanas. Horry pun disuspend 2 game berikutnya. Namun Suns lebih dirugikan di mana Amare Stoudemire dan Boris Diaw, dua pemain krusial mereka, disuspend 1 pertandingan berikutnya akibat meninggalkan bench saat pertengkaran terjadi. Suns menang di game 4 ini. Namun karena kehilangan 2 pemain krusial, mereka kehilangan momentum dan kalah di 2 game berikutnya. Spurs pun melaju ke final dan dengan mudah melibas Cavaliers 4-0 dan mendapatkan juara keempat dalam sejarah Spurs. Toronto Raptors 2019. Tentu list ini tidak akan lepas dari Raptors 2019. Di awal musim 2018-2019, Warriors sudah pasti digadang-gadang akan mendapatkan juara tripitnya. Tidak masuk akal dalam sebuah tim berisi 5 pemain All-Star dan 2 mantan MVP sekaligus. Terbukti, mereka finish di urutan pertama wilayah barat dengan rekor 57-25. Memang tidak jauh berbeda dengan Raptors yang finish di urutan kedua wilayah timur dengan rekor 58-24. Namun pada saat playoff, KD dan Steph tentu adalah pemain yang berbeda dan menggila bukan? Jauh lebih meyakinkan dari performa Raptors dalam musim-musim terakhir yang selalu hebat di regular season, namun tiba-tiba melempem di playoff. Ingat juga bahwa musim ini adalah musim terjadinya trade besar antara DeMar DeRozan yang dikirim ke Spurs dengan Kawhi Leonard yang dikirim ke Raptors. Raptors juga mendapatkan mantan All-Star dan Defensive Player of the Year Marc Gasol di musim ini, serta Pascal Siakam yang menjadi Most Improved Player. Lalu juga ada Fred VanVleet. Namun bila Anda membandingkan roster ini dengan roster ini, sudah jauh berbeda kualitasnya bukan? Raptors pun secara mengejutkan melaju ke final NBA setelah mengalahkan Bucks yang merupakan peringkat pertama dengan skor 4-2. Di sisi wilayah barat, Warriors dengan mudah melaju ke final. Namun pada saat final NBA,
Inilah momen di mana keberuntungan berpindah ke Raptors. KD tidak bermain di game 1 karena cedera saat semifinal wilayah barat, sehingga Raptors menang. Di game kedua, Warriors menang, namun Thompson mendapatkan cedera hamstring. Game ketiga dimenangkan Raptors karena KD, Klay, dan Kevon Looney tidak bermain akibat cedera. Dan game keempat, lagi-lagi dimenangkan Raptors karena ditinggal KD dan Klay, sehingga skor menjadi 3-1. Game 5, dimenangkan Warriors karena Steph dan Klay yang kembali. KD sempat kembali juga, namun harus dibayar dengan cedera Achilles yang membuatnya menepi, bahkan hingga semusim ke depan. Dan pada game ke-6, Klay pun harus diterpa cedera ACL yang membuatnya menepi bahkan sampai sekarang. Dan Raptors pun menjadi juara. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.